berkarakter, hadapi perubahan sama, harapan bangsa untuk masa depan, tingkatkan moral dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu apa kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin langsung saja pada siang ini kita akan masuk ke pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada Ibu Rahma, disilakan. Baik Bapak Ibu semuanya, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 20 Gemarang atau yang mewakili, serta Bapak dan Ibu Majelis Guru yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, untuk kesempatan hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 akan menyampaikan pengimbasan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, adapun untuk budaya positif ini tidak luput dari kerjasama kita di sekolah. Kemudian kita juga saling mendukung terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kira-kira ada enggak Bapak Ibu yang mengetahui apa itu budaya positif? Artinya budaya positif itu kan kita tahu bahwa itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita selama ini. Jadi kira-kira contohnya apa Bapak Ibu budaya positif? Ya, bersalaman. Nah, itu merupakan salah satu contoh budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ternyata budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di sekolah kita yang berpihak kepada murid agar murid kita dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, itu menjadikan anak-anak kita semuanya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam mengembangkan budaya positif di sekolah kita ini, salah satu sarananya yaitu guru atau kita sebagai guru merupakan sentral. Artinya apa? Kita bisa menjadi contoh oleh anak-anak didik kita. Apapun budaya positif yang kita tuntut kepada anak didik kita, guru sebagai sentral atau guru dulu yang mencontohkan kepada anak-anak didik kita. Kemudian selain itu, untuk membangun budaya positif ini, kita sebagai guru juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman agar siswa kita bisa bertindak mandiri, kemudian berpikir dengan bebas, kemudian mereka juga bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, guru menerapkan dan membangun budaya positif ini bersama-sama di sekolah. Artinya kita harus saling berkolaborasi, baik itu kepala sekolah, majelis guru, tenaga kependidikan, penjaga sekolah, apapun stakeholder yang ada di sekolah kita, semuanya harus berkolaborasi agar budaya positif ini dapat menularkan kepada siswa kita, mewujudkan profil
pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka saat sekarang ini. Nah, termasuk juga lingkungan yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian, untuk menanamkan nilai-nilai baik pada siswa ini, menumbuhkan pribadi yang memiliki karakter kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaborasi. Jadi akhirnya siswa mampu menyeleksi atau menseleksi pengaruh global saat ini dan mempertahankan budaya kita sendiri. Contohnya apa, Bapak Ibu? Sekarang kan kita tahu zaman teknologi. Jadi perlu sekali siswa, anak didik kita itu kita menciptakan karakter yang bernalar kritis. Kenapa? Karena budaya asing itu sangat mudah untuk mempengaruhi anak-anak kita. Jadi dengan adanya anak-anak kita membiasakan budaya positif seperti tadi ada bersalaman. Jadi budaya positif seperti itu akan mampu mereka pertahankan. Itu kan budaya kita. Jadi tidak hilang. Walaupun ada pengaruh-pengaruh untuk zaman saat sekarang ini. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif itu anak-anak kita membiasakan hal-hal baik dalam kesehariannya. Contohnya kita sebelum masuk ke kelas bersalaman, masuk kelas membaca salam. Itu kan budaya-budaya positif yang sudah ada menjadi kebiasaan di sekolah kita. Sebelum belajar membaca doa, setelah selesai belajar juga membaca doa. Itu merupakan hal-hal sederhana yang sudah ada di sekolah kita. Nah, jadi konsep utama modul budaya positif ini nanti Bapak Ibu kita juga akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi. Apa itu yang restitusi? Nanti kita juga pelajari. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi mari Bapak Ibu kita kupas satu persatu tentang budaya positif ini. Modul 1.4. Nah, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran diferensiasi ini kita harus melihat perbedaan atau keunikan dari masing-masing siswa dalam kelas tersebut. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi untuk saat ini mungkin tidak asing lagi untuk kita karena kita juga memakai kurikulum Merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu kita melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Siswa kita itu unik, siswa kita mempunyai keistimewaannya masing-masing. Jadi kita guru harus menyajikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak didik kita, yang akhirnya bermuara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan bahwa kebutuhan belajar siswa itu sesuai dengan karakteristik. Nah, jadi bagaimanakah pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas itu? Yang pertama, di dalam kelas guru memberikan kegiatan yang memiliki informasi atau ide sehingga mereka mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita sebagai guru boleh menciptakan sebuah kondisi pembelajaran yang memiliki informasi-informasi atau ide-ide yang menarik untuk siswa kita sehingga mereka bisa mendemonstrasikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, jadi kita tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pada filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan dituntut, tetapi dituntun. Sebab kenapa? Anak kita itu sudah unik, mereka sudah mempunyai kemampuan yang sudah mereka bawa dari dalam diri mereka sudah punya bakat.
Nah, jadi kita guru harus menyajikan proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah mereka miliki. Artinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian kita juga tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau zaman dulu siswa kita harus dituntut misalnya dapat 10, dapat 8. Kalau enggak boleh pulang. Jadi itu sangat mungkin mereka sudah sanggup di matematika, tetapi mereka sanggupnya di bahasa Indonesia. Mungkin mereka tidak sanggup di IPS, tapi mereka mampu bermain voli. Ya Pak Rifat? Nah, ya kan? Jadi siswa kita itu unik dan kita harus menuntun setiap keunikan mereka. Kemudian juga ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ini kalau untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, tentunya kita sebagai guru sudah tidak asing lagi. Bapak guru hebat semuanya, saya yakin itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi rutinitas kita untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa kita. Nah, ini tadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini saya tidak percaya, ini Bapak Ibu juga sudah tahu, siswa kita sudah tahu ini. Kalau nyanyi profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, kemudian apa lagi? Udah ya, 6. Itu adalah tuntutan tugas kita sebagai guru untuk memuarakan anak kita mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau kita kupas nilai-nilai positif yang melahirkan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu, kalau untuk nilai beriman dan bertakwa itu adalah anak didik kita atau pelajar itu berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak sesama manusia, kemudian kepada alam dan bernegara. Jadi anak-anak kita itu bagaimana hubungannya dengan Sang Pencipta? Bagaimana etika mereka ketika berdoa? Kan kadang-kadang jangan kesini ya Bun. Nah, Bapak Ibu, akhlak anak didik kita itu terkadang ketika berdoa itu kan hubungan dengan Allah, hubungan dengan Sang Khalik. Tetapi ada juga anak kita yang bermain-main ketika berdoa. Nah, itu bagaimana akhlak mereka. Kemudian contoh pribadi, contoh sederhana lagi kepada alam atau lingkungan. Bagaimana mereka menjaga tumbuhan, bagaimana menyayangi kucing atau hewan peliharaan. Nah, itu juga kepada nilai yang pertama, nilai beriman dan bertakwa. Kemudian untuk nilai yang kedua, berkebinekaan global. Nah, untuk berkebinekaan global ini kita mempertahankan budaya kita sendiri. Identitas kita itu kita harus pertahankan. Kita menciptakan anak didik kita yang mau menerima budaya luar, tetapi mereka tidak terpengaruh. Menerima budaya luar, tapi mereka tetap mempertahankan budaya mereka sendiri. Nah, itu yang berkebinekaan global. Jadi, bagaimana siswa kita ini tidak terpengaruh dengan anak-anak yang pakai celana pendek, yang berambut oranye misalnya, gaya bicaranya sama orang tua. Kalau kita kan santun, panggil ayah, panggil ibu. Kalau di daerah luar itu kan biasanya panggil kau. Nah, itu jangan terpengaruh seperti itu. Kemudian untuk mandiri, mandiri ini bisa kita contohkan bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan. Contoh mungkin apabila anak kita tidak membuat PR, jadi mereka bertanggung jawab apapun yang mereka lakukan itu mereka mampu untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Mereka mampu memproses ya. Mungkin dalam pembelajaran kita tampilkan beberapa video atau beberapa alat-alat ini digunakan untuk apa, ini cara kerjanya bagaimana. Jadi ketika mereka memperhatikan, menyaksikan video yang kita tampilkan, mereka sudah terbayang oleh mereka apa yang akan dikerjakan.
Nah itu udah lapar orang ini dan Lalu dia ke dalam ini terang ayam. Ada Cakra tutup pintu lagi Cakra, main di luar. Nah, untuk bernalar kritis, siswa kita mampu memproses informasi, mengevaluasi, menganalisis, dan akhirnya mereka mampu untuk menyimpulkan apa yang sudah mereka pahami. Kemudian yang terakhir, kreatif. Siswa mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berdampak, mampu menghasilkan gagasan dan karya. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Siswa kita mampu membuat karya-karya yang sudah kita rancang bersama di kelas kita masing-masing. Nah, kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, sebenarnya ini juga sudah sering kita lakukan ini. Tetapi mungkin selama ini kalau kita ingat-ingat, kalau boleh jujur, mungkin kita ada yang mengancam, kamu kalau besok kalau nggak bawa PR, kamu di luar. Itu termasuk pada apa Pak Rifan? Ancaman atau apa itu Pak Rifan? Ancaman ya. Jadi disiplin positif ini kita sebagai guru harus memahami bagaimana kondisi murid kita, kondisi siswa kita, tanpa kita harus adanya ancaman, tetapi menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri mereka. Mereka sadar, mereka paham bahwa belajar itu gunanya untuk siapa. Mereka paham sendiri, harus diri mereka yang memahami. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru menciptakan atau mewujudkan kesadaran diri untuk siswa kita, bahwa belajar itu memang dari hati mereka. Nah, jadi tujuan disiplin positif ini muaranya ke sana Bapak Ibu. Kemudian lagi, dalam menerapkan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kemudian selain itu juga menjadikan murid bertanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi ini seperti ini Bapak Ibu. Misal ada siswa kita yang terlambat. Jadi tanpa kita tanya pun mereka tahu konsekuensinya apa. Mereka jujur dengan gurunya bahwa mereka salah, kemudian mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Kalau sudah terlambat bagaimana lagi? Jadi dengan pertanyaan seperti itu mereka tahu bahwa terlambat ini akhirnya begini. Nah, jadi dengan penerapan disiplin positif seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Jadi bagaimana kita guru merancang disiplin positif atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada di sekolah, atau yang akan kita rancang disiplin yang selain itu kan kita ingin misalnya ada pembaruan. Jadi bagaimana kita guru menciptakan situasi di mana siswa kita itu mau dengan sendirinya tanpa perlu kita itu adanya ancaman. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai manusia, kita tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, diantaranya kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang mana apabila salah satu dari kebutuhan ini, yang 5 ini, kalau tidak terpenuhi, kira-kira bagaimana Bapak Ibu?
Kita tidak bebas, senang tidak kita hidup? Tidak. Kalau kita tidak senang, kita tidak menguasai itu, apakah kita mampu untuk hidup? Tidak ya Bu Eka? Nah, sedikit mampu. Nah, berikut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama bertahan hidup. Bersifat fisiologis itu seperti makan, kesehatan, rumah. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang urgen seperti ini tidak bisa kalau tidak terpenuhi. Kemudian untuk yang psikologisnya, rasa aman. Rasa aman, kemudian kita tidak terpaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita. Awak dah buang mengarajkan itu, tapi dipaso. Jadi bagaimana dengan batin kita? Tentunya kita pastinya tersiksa dengan itu. Jadi itu apabila tidak terpenuhi kebutuhan dasar kita yang hal seperti itu, makanya kita tidak senang untuk hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, itu hubungan sosial, saling menerima dan memberi kasih sayang. Anak itu memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang ingin diterima oleh sekelilingnya. Gurunya, anak kita ingin diterima oleh guru, anak kita ingin diterima oleh temannya, apalagi oleh orang tuanya. Nah, jadi begitu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Mereka memiliki kemandirian untuk mengatur hidupnya tanpa ada pengaruh orang lain. Anak kita bebas menentukan pilihannya. Kalau di sekolah mereka bebas, ingin pramuka, mereka yang menentukan. Ingin ikut voli, mereka yang menentukan. Ingin ikut hafiz Quran, mereka yang menentukan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, rasa gembira, bahagia, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk kekuasaan, rasa ingin dianggap, dihargai, dan dihormati. Nah, berikut kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Nah, motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, coba kita ingat siswa kita. Mereka melakukan sesuatu umumnya untuk apa? Untuk menghindari hukuman atau untuk kesadaran diri mereka? Untuk menghindari hukuman. Nah, ini yang akan kita cari jalan keluarnya. Kemudian coba kita ingat siswa kita, untuk melakukan sesuatu apakah untuk imbalan? Apakah mereka untuk mendapatkan imbalan atau kesadaran? Imbalan. Nanti kalau juara 1 ibu kasih buku, imbalan kan? Kemudian untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya yang dituntut, untuk menghargai diri mereka sendiri. Seharusnya anak-anak didik kita itu melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Jadi itu tugas kita sebagai guru, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Nah, ini ada beberapa contoh konsep disiplin identitas gagal. Nah, kalau hukuman itu akibatnya menyakitkan. Bagi anak itu menyakitkan, baik fisik ataupun psikis. Contoh untuk fisik, kalau dapat talak kaki tiak misalnya, itu kan secara fisik tidak boleh. Kemudian hukuman juga menyebabkan tidak nyaman. Hukuman bisa menyebabkan takut, kemudian memaksa, menyembunyikan kesalahan, kemudian mereka juga bisa merasa rendah diri. Jadi dengan adanya hukuman-hukuman tersebut sangat berdampak sekali untuk perkembangan siswa kita. Berikutnya, sedangkan untuk penghargaan yang selama ini kita anggap itu adalah hal yang sangat baik, ternyata juga akan berakibat seperti ini pada anak didik kita. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Apa merusak hubungan? Misal, saya guru kelas 2, saya bikin misalnya suatu tugas secara berkelompok. Siapa yang kelompoknya selesai, nanti ibu kasih hadiah. Yang selesai dapat hadiah. Yang tidak selesai itu bukan berarti mereka tidak selesai. Mereka
ada mengerjakan, tetapi mungkin kurang sempurna dengan kelompok yang mendapatkan hadiah, dan memang segitu mampunya. Jadi hubungan saya dengan kelompok yang tidak selesai itu nanti pasti mereka cemburu dengan teman-temannya. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Nggak usah aja lah saya bikin, yang dapat nanti juga si Anu itu juga. Nggak usah aja lah, saya nggak pandai Bu. Mereka sudah mengaku. Apa? Kemudian sistem perankingan. Nah, anak-anak yang tidak mendapat ranking itu sudah mundur di awal. Mengarah rajin penabung nak juara aja dong. Ngapain rajin-rajin? Ngapain bikin PR? Nanti juga tidak akan dapat juara. Nah, jadi itu makanya di kurikulum Merdeka tidak ada juara, karena semua siswa kita itu unik dan mampu sesuai dengan kodratnya. Itu berawal dari hal seperti itulah makanya perankingan di kelas dihilangkan. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya, karena mereka sudah rendah diri, rendah rasanya dengan dibandingkan dengan teman yang lain, mereka tidak menghargai diri mereka lagi. Nah, itu konsep identitas yang gagal. Kemudian coba kita bandingkan dengan konsep identitas yang sukses. Nah, ada istilah konsekuensi dan restitusi. Nanti restitusi ini juga nanti restitusi ini juga akan kita kupas. Kalau konsekuensi dari identitas sukses ini, waktu yang dibutuhkan pendek, kemudian monitoringnya berkelanjutan, ada stimulus dan respon. Murid akan menghormati peraturan dengan kesadaran mereka sendiri. Kemudian murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Maksudnya apa? Murid tidak perlu lagi seperti ini. Deh, Mbak, kok salah taruh Kalau nak lama berpikir anak murid, semakin lama mereka berpikir, waktu itu terbuang percuma. Jadi kalau untuk konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau kita memakai konsep restitusi, mereka akan tahu pilihannya mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian mereka juga pandai memecahkan masalahnya. Kemudian akan membentuk karakter murid kita menjadi bertanggung jawab. Kemudian mereka juga mempunyai teori kontrol dirinya sendiri yang mengendalikan kontrol atas dirinya, kontrol yang baik dan mendorong disiplin positif. Kemudian mereka atau siswa kita akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Nah, ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru bertindak sebagai teman. 4, guru bertindak sebagai pemantau. 5, guru bertindak sebagai manajer. Jadi di 5 posisi kontrol restitusi ini ada 5 kira-kira posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, nanti pilihan ada untuk kita sebagai guru, Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama yaitu guru sebagai pemberi hukuman. Nah ini saya jujur Bapak Ibu, saya kemarin itu mungkin sampai sekarang juga masih ada suka kepada siswa memberi hukuman. Kalau fisik kita sudah tidak zaman lagi ya Bapak Ibu. Contoh, kamu harus patuh pada aturan ini. Patuhi aturan sekolah. Patuhi aturan saya. Memang kamu yang salah. Ternyata kalimat yang sering kali kita keluarkan seperti itu sangat merusak untuk perkembangan siswa kita. Kenapa? Ketika berbicara nada kita tinggi, mata melotot, menunjuk-nunjuk dan menghardik murid agar mereka menjadi patuh, namun ada rasa dalam diri mereka untuk memendam amarah
bahkan siswa bisa bersifat agresif. Jadi, apabila kita sebagai guru berada pada posisi kontrol sebagai hukuman, kira-kira itu yang terjadi terhadap anak-anak didik kita. Nah, coba kita lihat untuk posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan Bapak Guru Ibu hebat semuanya, kata-kata yang kita ucapkan ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap anak-anak didik kita. Contoh, Bapak kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu tidak mau lagi bersalaman dengan Bapak? Kalimat-kalimat seperti itu ternyata akan membuat rasa bersalah terhadap anak-anak kita. Coba kamu renungkan, bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu malas-malas belajar di sekolah, tidak kasihan kamu sama ayah dan ibu kamu di rumah, udah capek-capek cari nafkah, cari duit. Ternyata kalimat-kalimat sederhana yang kita lontarkan kepada anak didik kita seperti itu sangat berpengaruh kepada siswa kita. Karena konsekuensinya murid kita akan merasa gagal. Mereka mencamkan dalam hati mereka, saya adalah orang yang gagal. Itu akibatnya. Kemudian apabila rasa tersebut ditahan lama, maka mereka akan menahan rasa amarah dan bisa menyakiti diri mereka sendiri ataupun orang lain. Nah, kemudian bagaimana pula kalau guru bertindak sebagai teman dengan siswanya? Nah, ambo guru idaman karena saya dengan murid hanya berteman saja. Kira-kira seperti apa? Nah, posisi kontrol apabila guru melakukan pendekatan dengan muridnya dengan cara berteman dengan tujuannya yaitu menjalin komunikasi khusus atau pendekatan khusus. Tujuannya untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku. Ada juga dampak positifnya Bapak Ibu. Dampak positifnya kalau kita sebagai guru beranggap berteman dengan murid, ada positifnya. Itu hubungannya baik antara guru dan siswa. Tetapi coba kita perhatikan dampak negatifnya. Jika suatu saat guru itu tidak hadir, siswa akan beranggapan guru yang lain itu bukan gurunya. Itu akibatnya. Kalau kita sebagai guru berteman dengan siswa, jadi anak kita itu akan tergantung kepada salah satu orang guru saja, sehingga guru yang lain tidak dianggapnya gurunya. Itu akibatnya. Ternyata yang selama ini kita lakukan pun juga salah. Masuk pun kita ke lokalnya, mereka tidak menganggap kita ini gurunya. Begitu kalau kita menjadikan posisi kontrol sebagai teman terhadap murid-murid kita. Contoh kata-katanya seperti ini, ayo bantulah Bapak, ayo kamu harus ingat bantuan Ibu. Bagaimana sih kamu? Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak maafkan. Ya sudah, tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Ternyata kalimat-kalimat seperti itu akan membuat siswa tergantung hanya dengan satu guru dan tidak akan mempedulikan guru yang lain. Itu akibatnya. Berikutnya kita lihat sebagai pemantau. Bapak dan Ibu guru hebat, kalau posisi pemantau itu kita bertindak sebagai pengawas, mengawasi siswa. Kemudian pada posisi ini memiliki aturan dan konsekuensi untuk siswa, menggunakan sanksi dengan memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contoh pertanyaan kalau kita di posisi pemantau, peraturannya apa? Peraturan. Nggak tahu peraturan. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Kan lagi tahu konsekuensinya apa? Bakal kerajuan jo. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nada guru dalam berbicara, suara datar, bahasa tubuhnya normal. Pada posisi ini siswa memahami konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar aturan. Guru dalam menghadapi siswa tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Kita sebagai guru hanya datar saja Bapak Ibu. Apa peraturan? Peraturannya apa? Kenapa bisa seperti ini? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Ternyata itu juga akan mempengaruhi siswa kita. Berikutnya, coba kita lihat lagi posisi kontrol sebagai manajer.
Nah, nanti ini akhirnya Bapak Ibu tergantung kepada sudut pandang kita masing-masing. Posisi kontrol yang bagaimana kira-kira yang paling cocok untuk kita guru kita gunakan terhadap siswa kita. Yang terakhir, kita masuk pada posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung siswa dalam menemukan solusi dari masalahnya. Pada posisi ini, guru memiliki keterampilan posisi teman dan pemantau. Contoh, apa keyakinan sekolah kita misalnya. Kalau dulu kan peraturan sekolah, kalau sekarang namanya keyakinan sekolah. Kalau di kelas, dulu namanya peraturan kelas, kalau sekarang namanya keyakinan kelas namanya. Kemudian, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, pada posisi ini, kita tidak mengatur perilaku siswa. Kita biarkan mereka mau berperilaku seperti apa, kita tidak mengatur, tetapi kita tetap membimbing mereka untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian kita juga memfokuskan peserta didik kita untuk menyadari sendiri kesalahan yang sudah mereka lakukan tanpa kita menyalahkannya. Kita tidak menyalahkan mereka, tetapi mereka tahu mereka salah. Itu untuk posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, guru hebat semuanya, dari 5 posisi kontrol tersebut, yang manakah posisi kontrol yang bagus atau yang paling baik kita gunakan untuk anak didik kita? Dan itu berpulang kepada sudut pandang kita masing-masing. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh Ibu Rini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan ulama. Saya mau bertanya, hal apa yang harus kita ketahui tentang siswa kita sebelum kita menerapkan disiplin positif ini di sekolah? Ini itu berikutnya saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita melakukan atau menerapkan budaya positif di sekolah ya Bu Rini, budaya positif di sekolah, hal apa yang harus kita ketahui terhadap anak-anak murid kita? Jangan-jangan nanti mereka tidak mau melakukan. Nah, Bapak Guru Ibu hebat, kita tahu bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa siswa kita, anak-anak kita sudah membawa atau mempunyai kelebihan dan kelemahan yang sudah mereka bawa sejak lahirnya. Mereka itu unik, mereka itu spesial, mereka itu mempunyai kelebihan dan kekurangan pada diri mereka masing-masing. Jadi Bapak Guru Ibu hebat semuanya, sebelum menerapkan budaya positif, kita harus tahu bagaimana dengan kondisi siswa kita. Kondisi siswa kita bagaimana, kondisi anak-anak kita bagaimana, itu dulu yang harus kita tahu. Misal, kalau budaya positif kita datang tepat waktu misalnya, sementara ada anak didik kita yang mungkin rumahnya jauh dari sekolah. Nah, atau mungkin anak kita harus memakai kaos kaki berwarna putih, sepatu berwarna hitam. Kadang-kadang mungkin mereka pakai sepatu warna putih. Jadi kita tahu dengan kondisi mungkin sepatunya hanya satu-satunya, itu tidak ada sepatu warna hitam, atau sepatu warna hitamnya lagi basah misalnya. Atau misalnya contoh membuat PR, bukunya harus dipisahkan, ini PR, ini latihan, atau mungkin mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu. Jadi atau mungkin kebiasaan mereka membaca salam. Kan anak-anak kita itu kan tidak semuanya mungkin di keluarganya diajarkan untuk membaca salam masuk dan keluar rumah. Kan kita kan tidak tahu latar belakang keluarganya kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu bagaimana kondisi siswa kita itu. Jadi dengan kita mengetahui kondisinya, maka baru kita bisa menerapkan disiplin positif tadi. Nah, lanjut Bapak Ibu, bisa Ibu Rini kira-kira seperti itu? Atau mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Bapak Oki ada pertanyaan?
Cukup. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus Sabrina. Sabrina hari ini bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Sementara di peraturan harus memakai sepatu hitam. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, Pak. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Itu kata Sabrina, dia sudah mengakui kesalahannya. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudahlah terlambat, salah pula memakai sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Itu katanya. Disuruh si Sabrina membuka sepatu. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Itu kata Pak Lukman. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Dari 5 posisi tadi, kira-kira Pak Lukman sebagai apa? Sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai manajer? Iya, Pak Lukman sebagai penghukum. Nah, akibatnya apa? Si Sabrina tidak mau keluar kelas, dia di dalam kelas saja. Nah itu, boleh mungkin kalau anak-anak yang tidak seperti Sabrina santai saja tidak bersepatu. Jadi Bapak Ibu, dalam kasus Sabrina tadi, Pak Lukman berperilaku sebagai posisi kontrol yang bagaimana Bapak Ibu? Ya, sebagai penghukum. Apa indikatornya? Indikatornya karena perkataan Pak Lukman itu, ya sudah, buka sepatumu. Itu adalah salah satu indikator terhadap siswa untuk membuka sepatu. Kemudian, kira-kira bila kita sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kenapa kita harus memakai sepatu berwarna hitam? Semuanya. Ya, biar seragam agar sosial ekonomi standar status sosial itu disamakan. Itu makanya kita harus memakai sepatu berwarna hitam. Berikutnya, bagaimana kita sebagai kepala sekolah menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Pak Lukman guru, sementara kita kepala sekolah. Kita tahu bahwa guru kita berbuat seperti itu kepada siswa. Nah, kita sebagai kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan terhadap Pak Lukman? Beban berat juga untuk kepala sekolah kayaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi biarkan saja. Bagaimana kita sebagai kepala sekolah? Nah, itu tergantung kepada kepala sekolahnya, tergantung kepada sudut pandangnya. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu guru hebat semuanya, posisi kontrol itu yang kita pakai hendaknya bermuara kepada menciptakan atau mewujudkan siswa kita yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut, berikut keyakinan kelas. Kalau kemarin kita tahunya peraturan kelas, sekarang ada keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Supaya apa Bapak Ibu? Kan kalau terjadi kecelakaan, kepala kita tetap aman ya Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker saat sakit misalnya? Saat COVID itu kan kita tahu gunanya untuk apa ya Bapak Ibu? Agar tidak menularkan penyakit dan segala macamnya. Kemudian untuk keyakinan kelas, disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau sekolah dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas adalah dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kalau dulu kita punya peraturan kelas, sekarang kita punya keyakinan kelas. Apa beda peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan guru yang menciptakan. Kalau keyakinan, murid bersama guru yang menciptakan. Sehingga murid tahu konsekuensinya apabila tidak menjalankan keyakinan kelas. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menuntun nilai positif yang berujung kepada keyakinan kelas. Nah, jadi kita bikin kesepakatan antara kita dengan siswa kita dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Berikut nih kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu memberikan pengarahan tentang kesepakatan kelas yang akan dibuat. Kemudian mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat yang perlu disepakati. Nah, untuk keyakinan kelas ini di kelas bisa Bapak Ibu lakukan, suruh siswa kita yang membuat keyakinan tuh. Misal tidak membuat PR, akibatnya apa? Terlambat, akibatnya apa? Tidak baca salam, tindakannya apa lagi, seperti itu. Jadi siswa kita yang kita suruh membuatnya. Kemudian kita tempelkan semua pendapat murid kita di papan tulis. Kemudian kita kerucutkan curah pendapat itu ke dalam keyakinan kelas kita. Jadi kan tidak semua yang ditulis siswa juga kita jadikan keyakinan kelas. Nah, kita kerucutkan, nanti baru kita gantung seperti itu Bapak Ibu. Saya juga sudah punya kebetulan. Nah, ini dia yang segitiga restitusi. Ini materi terakhir ini Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada diri siswa. Nah, penerapan segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Nah, dalam proses segitiga restitusi ini Bapak Ibu diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja dilakukan oleh siapapun. Seorang guru diharapkan mampu memasuki relung hati murid sehingga hal yang tersampaikan terpatri di dalam hati murid. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan segitiga restitusi ini, apapun kasus yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita, insya Allah ke depannya akan menjadikan siswa kita yang berkarakter. Nah, bagaimana tahapan segitiga restitusi ini? Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalimatnya seperti apa? Misal ada siswa kita datang terlambat, jangan dihati dulu. Kita juga bisa dengan pertanyaan seperti ini. Ibu juga pernah loh terlambat ke sekolah dulu waktu ibu sekolah. Jadi dengan pertanyaan seperti itu mereka nyaman, mereka tidak merasa takut atau merasa tidak disalahkan. Kemudian, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Itu juga merupakan contoh-contoh pertanyaan untuk untuk meyakinkan mereka. Kemudian
pertanyaan yang ketiga, berbuat salah itu biasa, namun kita harus berusaha memperbaikinya. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan ini, anak akan berpikir rasional. Saat itulah kita menstabilkan identitas mereka, membantu mereka untuk tenang dan mencari solusi dari permasalahan. Apalagi Bapak Ibu, kalau anak kelas 1 terlambat, kenapa terlambat? Pasti mereka takut. Nah, jadi kita tanya baik-baik. Nah, jadi menstabilkan identitas itu maksudnya membuat siswa itu nyaman ketika berkomunikasi dengan gurunya walaupun mereka melakukan kesalahan. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kata-kata yang diucapkan guru ketika memvalidasi tindakan yang salah adalah, kalau siswa kita terlambat, kita tanya seperti ini, kamu pasti punya alasan, kenapa kamu terlambat? Kalau biasanya kita bertanya, kenapa terlambat? Kan begitu. Nah, sekarang kita tanya, kita yakin mereka punya alasan. Ibu yakin kamu terlambat pasti ada alasannya. Ibu yakin kamu tidak membuat PR pasti ada alasannya. Ibu yakin kamu tidak memakai jilbab warna putih pasti ada alasannya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian kamu boleh kok mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus memperbaiki sikap kamu juga. Kita pun kalau kita salah, pasti yang pertama kita lakukan adalah mempertahankan kesalahan kita, walaupun kita tahu itu salah. Apalagi anak-anak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dia biasa mereka mempertahankan kesalahannya, mempertahankan sikapnya, tetapi endingnya, muaranya nanti mereka memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Nah, yang terakhir, sekarang ceritakan pada ibu, kenapa kamu terlambat? Sekarang ceritakan sama ibu, kenapa PR-nya tidak dibuat? Nah, anak ibu, sekarang coba ceritakan, kenapa anak ibu merusak CCTV sekolah? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Nah, pada tahap ini siswa dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Kalau kamu terlambat terus, kamu akan jadi manusia seperti apa? Kalau kamu tidak membuat PR, kamu akan jadi apa? Nah, kalau kamu tidak membuat PR, kamu tahu kan keyakinan kelas kita itu apa? Jadi siswa kita sudah mulai berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian, nah sekarang masalahnya sudah terjadi. Apa yang akan dilakukan? Nah, terakhir mungkin kita ungkapkan pertanyaan setelah anak ibu bercerita, bagaimana perasaan anak ibu sekarang? Jadi memang berat ya Bapak Ibu kalau untuk melakukan segitiga restitusi ini apabila menyelesaikan kasus di sekolah memang berat. Tetapi kita lihat konsekuensinya, endingnya, muaranya itu sangat bagus sekali, membangkitkan kepercayaan diri anak kita yang sudah melakukan kesalahan. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi sudah kita bahas. Melalui restitusi siswa dapat menyadari sendiri kesalahan yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah, langkah teori kontrol. Ini dia, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Sedangkan teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Kemudian kita semua memiliki motivasi yang internal. Itu teori kontrolnya. Berikut, nah ini yang sudah saya lakukan kemarin, menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini perlu juga saya tampilkan Bapak Ibu. Ini sudah hampir terakhir ini. Ini ada kasus ketika
ketika siswa merusak CCTV. Iya, Fagil. Silakan Bapak Ibu, ini adalah kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan terhadap anak-anak Fagil. Kalau pulang sekolah permainannya permainan apa saja? Main ketapel, jadi Fagil suka ya main ketapel. Apa saja yang sudah pernah ditembak dengan ketapel? Siapa lagi pernah nggak nembak ular dengan ketapel? Ada ular yang nah, kenapa Fadil melakukan permainan ketapel? Karena senang dengan bermain ketapel. Berarti nanti Fadil lebih suka main
Nah, ini testimoni setelah mereka melakukan setelah saya melakukan segitiga restitusi kepada Ananda Fagil dan kepada Wawa Najwa. Terima kasih Bu Rama sudah mendengarkan alasan saya ketika melakukan kesalahan. Karena saya sebagai murid juga ingin dimengerti dan dipahami. Terima kasih Bu Rama sudah mendengarkan saya ketika saya melakukan kesalahan. Nah, jadi sebenarnya mereka itu ingin dipahami dan dimengerti. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, Bapak Ibu, untuk refleksi kegiatan kita hari ini, kira-kira Bapak Ibu sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada, Bapak Ibu? Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, di sini saya bertanya, bagaimana cara kita memperlakukan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi? Berdiferensiasi. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan? Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mau bertanya bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah dengan keadaan kita seperti ini. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu, Ibu Iwit, Ibu Ega, ada pertanyaan? Nah, jadi pertanyaan Ibu Zulfida tadi, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Jadi, sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu guru hebat semua, tentunya kita melaksanakan tes diagnostik awal. Dalam tes diagnostik awal, kita tahu semua kebutuhan murid di sana. Jadi dapat kita menyajikan proses pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu bukan berarti kita memisah-misahkan anak didik kita yang pintar sama yang pintar, yang bodoh sama yang bodoh, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi pembelajaran berdiferensiasi bagaimana cara kita sebagai seorang guru berpikir secara rasional yang diterima oleh akal sehat. Ketika siswa kita bertanya, kita mampu menjelaskan sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu Bapak Ibu. Seterusnya pertanyaan dari Ibu Asmaniar, bagaimana cara kita mewujudkan budaya positif sementara lingkungan sekolah kita seperti ini? Ya Ibu. Nah, kita tahu bahwa untuk mewujudkan budaya positif itu sebuah tantangan yang cukup berat. Apalagi dengan kalau tidak didukung oleh suasana lingkungan sekolah yang tidak kondusif, yang tidak aman dan nyaman. Namun demikian, sebagai guru kita tentunya harus melakukan budaya positif semampunya. Kita kan sudah mempunyai hal-hal baik yang ada di sekolah kita. Nah, kita cari hal-hal baik yang sudah ada di sekolah kita. Apakah kita tambah atau tidak? Nah, dari sana kita beranjak untuk memulai hal-hal positif tersebut. Kalau sekolah kita keadaannya seperti ini, apa yang cocok budaya positifnya? Kalau lingkungan sekolah kita seperti ini, apa saja yang cocok budaya positifnya? Nah, dengan keyakinan yang ada, yang sudah kita miliki, nah mungkin itu bisa untuk membiasakan budaya positif yang sudah ada. Berikutnya Bapak Ibu, dari sekian lamanya kita pertemuan untuk hari ini, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan selama proses pembelajaran ini? Kita masuk pada kegiatan refleksi. Silakan Ibu Zulfida. Terima kasih Bu Rahma. Saya di sini setelah mendengarkan arahan-arahan dari Bu Rahma, saya menyadari bagaimana apa yang harus saya lakukan ke depannya lagi. Yang selama ini rasanya sangat bertentangan dengan apa yang telah Bu Rahma jelaskan tadi tentang budaya positif ya Bu ya. Namun ke depannya saya menyadari akan berusaha apa yang seharusnya saya lakukan
terhadap siswa-siswa saya. Begitu Bu Rama. Terima kasih Bu Zulfida. Masih ada Bapak Ibu, Ibu Rini, silakan. Dan di sini setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Haba, bahwasanya penerapan disiplin positif ini sebenarnya kita membuat penerapan yang bisa membuat siswa kita nyaman dan tidak membuat siswa kita menjadi menanamkan mungkin kalau seperti biasanya kita penerapan atau peraturan keras yang biasanya kita terapkan itu akan membuat siswa kita merasa tidak nyaman atau merasa sakit hati. Dari penjelasan yang sudah Bu Rahma berikan di sini, saya mempelajari bahwa penerapan disiplin itu hanya kita harus mengetahui bagaimana keadaan siswa kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolahnya. Terima kasih Bu Rahma. Pak Rifal? Pas. Pak Oki? Pas. Bu Iwin? Bu Ella? Silakan Bu Ella. Pas. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira kesimpulan untuk hari ini bahwa budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan murid. Kita sebagai guru tidak menuntut, tetapi menuntun murid kita agar mereka bisa memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Baik, demikian saja Bapak Ibu guru hebat. Salah dan jangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Rahma yang telah menyampaikan materi mengenai pembebasan budaya positif. Mungkin kita sebagai Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan di sekolah, terutama di kelas kita. Mungkin sekian, saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.